Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentina Lamba dari kelas 12 MIPA 2, nomor urut 30. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Yang pertama, teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dilihat dari pengoperasionalnya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Selanjutnya, teknologi analog. Teknologi analog adalah teknologi yang masih dikembangkan secara manual atau tidak dapat bekerja secara otomatis dan hanya dengan program tertentu. Teknologi analog adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Selanjutnya kita akan masuk pada penerapan teknologi digital. Dalam teknologi digital terdapat 3 penerapan, diantaranya yang pertama, di beberapa layanan publik telah menggunakan teknologi digital dalam kesehariannya. Teknologi digital menghadirkan smart government dan meningkatkan mutu pelayanan publik karena dinilai lebih efektif, efisien, dan memudahkan masyarakat. Yang kedua, teknologi digital juga diterapkan dalam pengelolaan dan produksi sumur migas. Teknologi digital tersebut bisa diterapkan di keseluruhan industri migas dari hulu ke hilir. Bentuknya antara lain berupa intelligent well systems, well monitoring systems, serta production decision service. Yang terakhir, penerapan teknologi digital juga bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Dalam mencapai sasaran tersebut, salah satu strategi yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia atau SDM kompeten berbasis teknologi industri. Selanjutnya, kita akan masuk pada manfaat teknologi digital. Ternyata dalam teknologi digital memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, memudahkan komunikasi. Sudah jelas kalau manfaat utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi sesama manusia. Selain mudah, waktunya pun lebih cepat. Ketika komunikasi masih menggunakan surat, waktu agar mendapatkan balasannya relatif lama. Sekarang dengan perangkat komunikasi berbasis digital, kita pun jauh lebih mudah serta cepat untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita tuju. Yang kedua, mendapatkan informasi lebih cepat. Selain komunikasi yang cepat dan mudah, manfaat lainnya adalah kita mendapatkan informasi yang lebih cepat. Sekarang kita tinggal buka internet saja dan di searching, maka secara langsung kita sudah mendapatkannya. Yang ketiga, memudahkan pencari kerja. Saat ini, ketika kita ingin melamar pekerjaan kepada sebuah perusahaan, kita dapat melakukannya dari jarak jauh tanpa harus datang ke tempat yang dituju. Kita hanya cukup siapkan berkas-berkasnya dan dikirimkan melalui email. Hal ini tentu saja meringankan pencari kerja tersebut. Selain untuk melamar kerja, komunikasi digital juga memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan secara lepas atau freelance. Yang keempat, mengurangi biaya dan mempersingkat waktu. Di dalam bisnis, waktu adalah uang, maka dari itu dengan komunikasi digital, tugas-tugas bisa lebih cepat dikerjakan. Contohnya, sebelum internet ditemukan, pekerjaan kepada klien harus diantarkan ke tempatnya. Sekarang, kita bisa mengirimkan pekerjaan dalam bentuk file dan dikirimkan menggunakan email. Tentu saja jauh lebih efisien dan menghemat waktu dan juga biaya. Yang kelima, tempat menuangkan kreativitas.
Di zaman sekarang, bermunculan orang-orang yang menggunakan situs video populer seperti YouTube maupun Instagram untuk menunjukkan bakat, kreativitas maupun sekedar lucu-lucuan. Sejak masyarakat mengenal internet dan juga media sosial, populasi warganet untuk menuangkan kreativitasnya semakin banyak. Tidak jarang salah satunya ada yang menjadi terkenal dan meraih popularitas. Yang keenam, memudahkan transaksi perbelanjaan. Salah satu manfaat online shop adalah pada transaksinya yang dipermudah. Contohnya, untuk toko online, kita hanya beberapa klik saja untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Begitu juga dengan transportasi online. Kita hanya tentukan arah dari tempat kita berdiri ke tempat yang kita tuju hanya dengan beberapa klik saja. Yang ketujuh, sebagai media e-learning yang terjangkau dan menyeluruh. Baru sedikit sekali saya menemukan pemanfaatan teknologi digital untuk keperluan e-learning yang benar-benar dibuat secara terpadu untuk semua level pendidikan di Indonesia. Mengapa memilih e-learning? Karena menggunakan e-learning ini memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja bagi mereka yang mempunyai akses internet. Yang kedua, dapat berefisiensi dalam waktu dan biaya perjalanan. Yang ketiga, pelajar dapat memilih akses pengetahuan sesuai minat sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang keempat, fleksibilitas dalam bergabung dan fasilitas diskusi secara langsung tanpa perlu khawatir terhadap waktu dan jarak. Yang kelima, pendukung pengembangan keterampilan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, menumbuhkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Sudah banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berjuang membuat fasilitas e-learning untuk mengurangi gap dan membuat akses pembelajaran menjadi semakin mudah untuk siapapun. Yang kedelapan, sebagai media cinta budaya Indonesia. Seperti yang sudah disinggung di bagian sebelumnya, bahwa sesungguhnya pertumbuhan teknologi digital di Indonesia dapat menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, dapat meningkatkan daya saing dan mempercepat aliran informasi. Di satu sisi, bisa jadi jika tidak cukup memiliki pertahanan yang baik, kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada akan sulit diturunkan ke generasi muda di era global ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada dampak negatif dari teknologi digital. Di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang. Karena segalanya terasa mudah, banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy-paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat, seperti tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan.
efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh-contoh teknologi digital. Yang pertama, televisi. Yang kedua, telepon. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, komputer. Yang kelima, radio. Dan yang terakhir adalah tab. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.